Selamat bergabung dalam Connected in Jesus. Pakai waktu beberapa saat ke depan untuk kita yuk ngalami Tuhan sama-sama. Setiap nyanyian yang terucap akan membawa kita untuk mengenal dan mengalami Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita nyembah Tuhan ya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bawa nyanyianmu saat ini. Kami menyembah-Mu Yesus. Oh, ku menyembah di dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Oh, sama-sama katakan, ku yakin Engkau hadir di sini. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan, katakan, terjadi di sini. Sama-sama, ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Itu yang kami percaya terjadi. Seperti yang kami nyanyikan, kemenangan terjadi dalam hidup kami. Aku percaya. Oh, segenap jiwaku memuji-Mu. Amin. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Oh, segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Yes.
menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kami bawa hidup kami, Engkau hadir Tuhan. Apapun yang kami lewati, Engkau tak pernah tinggalkan kami. Kau hadir saat ini. Ku yakin Engkau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Maka jiwaku pun memujimu. Kami percaya Tuhan, sungguh besar. Katakan sama-sama, Engkau Allahku. Nyatakan sama-sama. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Engkau Allahku. Katakan sungguh besar, sungguh besar. Serukan sama-sama, Kau Allahku. Sungguh besar Engkau Allahku. Lawat setiap kami Tuhan, lawat setiap kami Tuhan. Kami percaya mata kami akan melihat kemenangan demi kemenangan terjadi. Jiwa kami akan terus memuji, meninggikanmu. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau besar. Oh, Yesus sangat besar. Sungguh Engkau besar, sungguh Engkau ajaib, Yesusku.
Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih penjemaat online yang terus menyaksikan tayangan Connected in Jesus, Senin sampai Jumat pukul 5 pagi dan pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Pastor Victor Arung Hadiningrat. Tentunya saya percaya semua kita akan diubahkan, diberikan kekuatan, kedamaian, sukacita untuk terus melangkah sepanjang tahun 2026 ini, terus setiap hari kuat bersama Yesus. Setiap hari kita harus bertahan bersama Yesus, bertahan dengan dunia ini yang penuh dengan godaan, penuh dengan distraksi-distraksi. Dan kita harus bertahan bersama Yesus. Selalu harus kuat bersama Yesus setiap hari. Perkatakan, Yesusku dahsyat, Yesusku hebat. Aku tidak bisa tanpa Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Ketik di kolom chat, aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. Aku tidak bisa hidup tanpa Yesus. God is good all the time God is good. Di sepanjang musim, di sepanjang perjalanan kehidupan kita, baik itu musim kemarau, musim hujan, musim semi, musim gugur, sepanjang musim kita adalah seperti pohon kurma di padang gurun. Amin. Pohon kurma itu pohon lain tidak akan bertumbuh di padang gurun, tapi pohon kurma tetap bertumbuh di padang gurun. Dalam situasi apapun, panas, yang terik, hujan, badai, gelombang, apapun, tetap pohon kurma berdiri. Dia tetap berbuah pada musimnya. Jadi percayalah, engkau harus berbuah seperti pohon kurma, tetap kuat dalam pengharapanmu, dalam goncangan-goncang hidupmu. Engkau harus kuat, engkau harus bertumbuh berakar dalam Yesus. Engkau harus terhubung, terkonek dengan Yesus, karena Dia adalah pokok anggur. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Malam hari ini, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih atas kasih setiamu. Malam hari ini Engkau pertemukan hamba-Mu dengan jemaat online Connected in Jesus Digital Ministry Indonesia. Kami percaya semua karena tuntunan-Mu, karena penyertaan-Mu. Sampai malam hari ini kami bisa bertemu dan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menegur kami, menasihati kami, melepaskan yang terikat, buat memberikan sukacita, kedamaian pada yang terbelenggu. Lepaskan yang terbelenggu juga Tuhan Yesus. Pakai biar mulut hamba-Mu ini untuk terus menyampaikan firman-Mu, isi hati-Mu. Biarlah Roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Engkau yang makin besar, hamba-Mu makin kecil. Sebelum hamba-Mu di kayu salib-Mu, kami siap menerima firman-Mu malam hari ini. Berbicara Engkau. Yang percaya sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji Tuhan. Di tengah dunia yang bising ini, media sosial yang begitu terus menghantui. Siapa yang setelah bangun tidur 30 menit ke depan, apa yang engkau lakukan? Apakah engkau baca firman berdoa, atau apakah engkau melihat media sosial, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok? Saya kini percaya semua pasti mendahulukan medsos, bukan dahulukan Tuhan. Malam hari ini guys, adik-adik muda, dahulukanlah Tuhan. Malam hari ini kita akan belajar tema khotbah itu digital fasting, puasa digital, mengambil kendali atas hidup yang disetir oleh algoritma medsos. Mari kita buka 1 Korintus 6 ayat 12. 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 Segala sesuatu halal bagiku, tapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Korintus, sebuah kota metropolitan yang terkenal dengan moralitas yang sangat longgar. Mereka jatuh dalam dosa. Mereka melupakan Tuhan. Slogan populer di sana adalah segala sesuatu halal bagiku. Dunia ini juga seperti zaman sekarang juga seperti itu, sesuatu halal bagiku. Dosa, semua orang berbuat dosa Pak Pendeta. Semua orang juga nonton film porno, semua orang juga narkoba, semua orang juga berzina, biasa itu Pak Pendeta. Gak ada yang saya menyusahkan orang lain. Nah ini yang membahayakan, ini yang mengerikan. Biasa, segala satu halal bagiku. Sebuah kebebasan, klaim kebebasan mutlak waktu itu. Zaman sekarang pun seperti itu. Namun Rasul Paulus mengoreksi bahwa kebebasan Kristen bukanlah hak untuk melakukan apapun. Kebebasan Kristen bukan kita semena-mena, apapun yang kita suka kita lakukan tanpa takut akan Tuhan. Melainkan untuk tidak diperbudak oleh apapun. Malam hari ini engkau jangan lagi diperbudak oleh algoritma medsosmu.
Jangan lagi diperbudak oleh dunia ini, diperbudak oleh dosa, oleh keinginan dosa-dosamu. Mari malam hari ini engkau berjalan bersama Yesus. Butuh keheningan, butuh ketenangan. Engkau harus melekat dengan Yesus. Masalah sekarang ini, masalah kecanduan, gadget, pornografi, hobi, apapun itu dosa-dosa yang kau lakukan, guys, bukan sekedar masalah teknologi atau kebiasaan, melainkan masalah kedaulatan. Siapa yang memegang remote control hidup kita? Siapa? Apakah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan dari dalam, ataukah algoritma dan keinginan dunia yang menguasai kita dari luar? Ini saya pertanyakan malam hari ini. Kita hidup di dunia yang desain untuk membuat kita kecanduan, khususnya anak muda. Guys, para engineer di Silicon Valley mendesain algoritma medsos dengan prinsip psikologi dopamine loop seperti mesin judi slot. Pull to refresh, menarik tuas slot, notifikasi merah, sinyal urgensi palsu, infinite scroll, lubang tanpa dasar. Akibatnya otak kita dibajak. Otak kita zaman sekarang, zaman now dibajak. Kita kehilangan kemampuan untuk fokus, untuk deep work dan berdoa, deep prayer. Kehilangan semuanya itu. Kita menjadi generasi yang cemas, tidak bisa diam dan malas secara rohani. Hari ini kita akan belajar digital detox. Hari ini kita mengajak untuk melakukan digital fasting dalam hidupmu. Puasa digital, sebuah disiplin rohani untuk memutus mata rantai perbudakan algoritma medsos ini dan mengembalikan Tuhan sebagai pusat perhatian kita. Bayangkan, saya sering menemukan di kafe-kafe atau dimanapun saya melihat berjalan dengan anak-anak satu meja makan bersama, ibu bapak melihat HP, anak-anak melihat HP, tidak ada saling komunikasi lagi. Pas makan saja, sambil makan lihat HP. Itu yang terjadi, menghilangkan fokus kita pada Tuhan, fokus kepada internet, kepada medsos. Coba guys jawab jujur malam hari ini. Apa hal pertama yang engkau pegang saat bangun tidur? Apa hal pertama yang engkau pegang saat bangun tidur? Jujur. HP-mu, doa, atau Alkitab? Dan apa hal terakhir yang kamu lihat sebelum tidur? Apa hal terakhir yang kamu lihat sebelum tidur? Apakah berdoa, baca firman, atau justru HP lagi? Bangun tidur lihat HP, belum mau tidur lihat HP. Semua terdistraksi dengan notifikasi media sosialmu. Kita sering merasa aneh, niat cuma balas satu WA, tiba-tiba sadar sudah 30 menit scrolling TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Niat mau sadat teduh, ada notifikasi masuk, akhirnya Alkitab ditutup, Instagram dibuka lagi. Itu yang terjadi. Dunia ini begitu menakutkan, mengerikan. Dunia ini terdistraksi dengan algoritma media sosial. Kita merasa memainkan HP, padahal HP yang menguasai kita, HP yang memainkan kita. Algoritma mendikte mood kita, belanjaan kita, bahkan teologi pun algoritma yang mendikte kita. Teman-teman, jika kita tidak bisa menaruh HP kita, berarti kita tidak memilikinya. HP itulah yang memiliki kita. Sekali lagi saya katakan, jika kita tidak bisa menaruh HP kita, berarti kita tidak memilikinya. Justru HP itulah yang memiliki kita. Mari hari ini kita rebut kembali kendali hidup kita atas media sosial. Malam hari ini kita rebut kembali hidup kita dari media sosial. Poin utama, lepaskan diri dari jerat algoritma. Bagaimana mempraktekkan digital fasting atau puasa digital dan memiliki penguasaan diri di era digital ini? Yang pertama, sadari bahwa perhatianmu adalah mata uang. Mari kita buka Amsal 4 ayat 25. Amsal 4 ayat 25. Biarlah mata memandang terus ke depan dan tatapanmu tetap ke muka. Di dunia bisnis digital saat ini, produknya bukan aplikasi. Produknya adalah kita. Produknya bukan aplikasi, produknya adalah kita. Kita adalah produknya, perhatian kita. Waktu kita dijual kepada pengiklan, iblis tahu dia tidak perlu membuat kita jadi ateis, atau dia tidak perlu membuat kita menjadi penjahat besar untuk menghancurkan hidup kita.
Dia cukup membuat kita terdistraksi dengan dunia ini, terdistraksi dengan medsos. Jadi iblis tidak perlu membuat kita jadi ateis atau tidak perlu membuat kita menjauh, jarang baca Alkitab. Dia hanya perlu membuat kita apa? Cukup membuat kita terdistraksi, fokus ke media sosial. Itu yang salah satu kemenangan iblis. Kita lupa membagi waktu antara Tuhan, fokus kita, atau medsos. Jika iblis bisa membuat kita sibuk, jika iblis bisa membuat kita sibuk melihat hal yang hampa, maka dia menang. Sekali lagi saya katakan, jika iblis bisa membuat kita sibuk melihat scroll media sosial, dia menang. Kita tidak akan punya waktu lagi untuk visi Tuhan. Kita tidak punya waktu lagi untuk intim dengan Tuhan. Kita tidak punya lagi waktu untuk membaca firman Tuhan. Tidak punya lagi waktu untuk dekat dengan keluarga kita, pasanganmu. Yang jauh dari dekat, yang dekat dari jauh. Itu kondisi sekarang. Mari matikan notifikasi HP-mu. Apakah kita benar-benar tahu bahwa detik ini juga kalau ada orang yang like foto lamamu, matikan. Jadilah orang yang proaktif mengecek HP, bukan reaktif dipanggil bunyi ting. Coba ubah layar HP-mu malam hari ini, ubah layar HP-mu jadi hitam putih. Coba ubah layarmu jadi hitam putih. Karena apa? Warna-warni aplikasi didesain untuk menstimulasi otak kita. Warna-warna di aplikasimu, di media sosialmu didesain untuk menstimulasi otak kita jadi ketagihan. Tanpa warna, HP membosankan. Karena banyak warna-warni dipenuhi, maka kita akan lebih cepat terdistraksi. Kita akan lebih cepat untuk dikuasai oleh media sosial. Kalau hitam putih HP, kita akan cepat meletakkannya di meja. Gambar-gambar hitam putih, coba Anda bayangkan, renungkan, hitam putih medsosmu, kau akan bosan. Didesain seperti itu dunia media sosial untuk engkau terhibur. Ada warna-warni yang indah. Stimulasi otak kita tertuju pada media sosial. Yang kedua, praktekkan digital fasting. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Yesus lalu punya ritme, melayani orang banyak, menyingkir ke tempat sunyi. Itu ritmenya Yesus, melayani orang banyak, menyingkir ke tempat sunyi untuk intim dengan Allah. Kita kehilangan ritme tempat sunyi. Kita kehilangan ritme tempat sunyi karena HP membawa keramaian dunia dalam saku kita 24 jam. Kita kehilangan ritme tempat sunyi karena apa? Karena HP membawa keramaian dunia di dalam saku kita 24 jam non-stop. Digital fasting adalah disiplin untuk sengaja memutus koneksi internet demi menyambung koneksi dengan Tuhan. Mari tetapkan area atau waktu bebas HP. Contohnya, tidak ada HP di meja makan atau di meja kerjamu. Tidak ada HP di kamar mandi. Coba praktikkan seperti itu. Tahan. Lawan godaan-godaan dunia ini. Lawan pikiran-pikiran yang harus pagi, siang, malam engkau di toilet, engkau pegang HP, di meja, di makan, di naik mobil, naik bus, di kereta, di pesawat, non-stop semua pegang HP. Ini yang mendistraksi kehidupan ini. Saya pernah mengalami hal-hal seperti itu, tapi kita harus berjuang terus. Semuanya bukan instan, tapi butuh proses untuk kita lawan dunia ini. Dengan mulai menyisihkan waktu-waktu kita untuk puasa digital, puasa media sosial. Dari mulai 15 menit, 30 menit, sampai 2-3 jam. Mari puasa medsos, coba aplikasi Instagram atau TikTokmu selama 3 hari atau seminggu. Coba hapus. Tapi saya yakin, percaya guys, anak muda tidak mau menghapus aplikasi Instagrammu, Facebookmu, TikTokmu. Tentunya sudah punya akun-akun yang dikenal, punya nama, sudah bisa berjualan. Tapi coba rasakan betapa berisiknya otak kita di awal. Tapi setelah itu kita rasakan ketenangan kita kembali. Kita puasa, detox, puasa digital. Poin yang ketiga, ganti scrolling dengan berdoa. Poin yang ketiga, ganti scrolling dengan berdoa. Efesus 5 ayat 16. Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kenapa kita scrolling berjam-jam media sosialmu? Seringkali bukan karena kita butuh informasi, tapi karena kita bosan atau cemas dalam hidup kita.
Bukan karena kita butuh informasi, kadang-kadang kita bosan, cemas, pengen melihat-lihat postingan-postingan orang, berita-berita, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang membuat kita tidak stres, sepian. Kita menyuapi jiwa kita yang lapar dengan sampah digital. Padahal jiwa kita lapar akan Tuhan. Jangan kita menyuapi jiwa kita dengan hal-hal medsos. Hidupi jiwa kita dengan firman Tuhan. Berdoa, baca firman, pujian penyembahan, puasa. Seperti itu lakukan. Fokus pada Yesus. Jangan kau fokus dengan dunia ini. Mengerikan. Guys, mengerikan. Penguasaan diri bukan cuma soal stop main HP, tapi stop mengalihkan energi itu ke hal yang bernilai kekal. Mari, penguasaan diri bukan cuma soal stop main HP, tapi soal mengalihkan energi itu ke hal yang bernilai kekal. Bernilai kekal. Artinya, pandang pada Yesus. Andalkan Yesus. Bukan engkau terisaksi dengan dunia ini. Dunia ini panggung sandiwara, dunia sementara. Apa yang ada di bawah langit, di atas bumi ini semuanya sia-sia, akan berlalu. Tapi firman Allah tidak akan lenyap. Mari malam hari ini saya percaya semua kita diubahkan, dikuatkan. Teman-teman, teknologi adalah hamba yang baik. Teknologi adalah hamba yang baik. Tapi Tuhan yang kejam. Dengar sekali lagi, teknologi adalah hamba yang baik. Tapi Tuhan yang kejam. Jangan biarkan algoritma medsos mendikte siapa diri kita. Apa yang kita rasakan, bagaimana kita menghabiskan hidup kita yang berharga ini. Tuhan memberikan kita roh penguasaan diri, gunakan itu. Tuhan berikan kita roh penguasaan diri dan gunakan itu. Jadilah Tuhan atas jarimu, jadilah Tuhan atas matamu, jadilah Tuhan atas waktumu. Kau harus kendalikan. Jangan dunia ini yang mengendalikan pikiranmu. Kau harus kendalikan pikiranmu. Ingat satu kalimat yang saya ingin sampaikan kepada guys, Bapak Ibu. Ingat satu kalimat ini. Jika kamu punya waktu scrolling berjam-jam, tapi tidak punya waktu 5 menit untuk berdoa, berarti bukan waktumu yang kurang, tetapi Tuhan bukan lagi prioritasmu. Ingat sekali lagi saya katakan, jika kamu punya banyak waktu untuk scrolling berjam-jam, tapi tidak punya waktu 5 menit saja untuk berdoa, berarti bukan waktumu yang kurang, tapi Tuhan bukan lagi prioritas utamamu dalam hidupmu. Mari kita lakukan digital fasting. Mari kita kembali fokus pada apa yang benar-benar nyata dan kekal. Ilusi-ilusi media sosial. Kau ditawari dengan godaan-godaan, dengan validasi-validasi. Butuh orang mengakui asal kontenmu bagus, engkau dianggap berhasil. Posting rumah orang lain ternyata. Posting pesawat bukan punya kita. Posting di rumah makan mewah, dibayarin ternyata. Semua dengan kepura-puraan. Mari kita datang malam ini jujur di depan Tuhan. Kita lemah, tidak berdaya Tuhan. Ampuni aku atas kelemahan yang aku sembunyikan, dosa-dosa selama ini. Datang pada Tuhan. Digital fasting malam hari ini, kembali fokus pada Yesus. Pandang pada Yesus, jangan fokus ke media sosialmu. Saya katakan tadi, jika engkau punya waktu berjam-jam untuk scrolling HP-mu, dan engkau tidak punya waktu 5 menit untuk datang pada Tuhan atau berdoa, itu berarti bukan waktumu yang kurang, tapi engkau bukan Tuhan prioritas utama hidupmu. Haleluya, amin, puji Tuhan. Terima kasih guys. Bila firman Tuhan ini menguatkan kita, mengubahkan kita, bahwa kita harus makin sungguh-sungguh pada Tuhan, makin berharap pada Tuhan. Jangan kita disetir oleh algoritma, jangan kita dikendalikan oleh media sosial. Mari kita dikendalikan oleh Tuhan. Punya waktu untuk Tuhan. Waktumu 7-8 jam mengakses media sosial, tapi waktumu dengan Tuhan 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam tidak ada, berarti prioritasmu bukan ke Tuhan, prioritasmu ke gadgetmu, ke media sosialmu. Mari dalam ini bertobat, datang pada Yesus, fokus ke Yesus. Yesus yang utama, Yesus segala-galanya, Yesus sumber penghiburanmu, kekuatanmu. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengaku bahwa kami seringkali diperhamba oleh teknologi, diperhamba oleh media sosial. Kami membiarkan algoritma kami menyetir perasaan dan pikiran kami, sampai kami lupa mendengar suara-Mu yang lebih. Kami banyak mendengar suara-suara dunia ini, tapi kami sudah kehilangan suara-Mu, Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami betah menatap layar HP kami daripada menatap wajah-Mu dalam doa.
Ampuni kami Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami mau mengambil kembali kendali hidup kami. Berikan kami anugerah penguasaan diri. Mampukan kami untuk berkata cukup pada gangguan duniawi ini, pada medsos. Dan berkata ya pada hadirat-Mu. Kami fokus padamu. Fokus utama kami pada Engkau Tuhan Yesus Kristus, bukan pada media sosial ini. Lakukanlah bagi kami yang terbaik, untuk kami dapat memakai teknologi ini untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk menghancurkan kerohanian hidup kami. Kami percaya malam hari ini Engkau telah pulihkan kami. Engkau telah membersihkan sampah-sampah dalam hidup kami, dalam pikiran kami. Kami makin fokus pandang pada Engkau. Kami bukan pandang medsos kami, pandang kepada Engkau. Tiap hari kami melebihi waktu yang kami sediakan untuk medsos. Kami melebihi waktu yang kami berikan pada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi jemaat online yang menyaksikan tayangan malam hari ini, yang sakit apapun nama penyakit-Mu, segala yang bernama takluk di bawah kaki Yesus, tunduk pada dalam nama Yesus. Malam hari ini sakit penyakit-Mu, apapun sakit penyakit-Mu, nama penyakit-Mu, kanker, jantung, paru-paru, kolesterol, ginjal, liver, diabetes, apapun semuanya, stroke, Tuhan Yesus sembuhkan malam hari ini. Dia telah tergerak hatinya oleh belas kasihan dan telah melihat Engkau, dan dia bertanya malam hari ini, mau Engkau sembuh? Perkatakan, mau Tuhan Yesus. Yesus akan menyembuhkan Engkau malam hari ini. Tuhan pulihkan keluargamu, Tuhan berkati usahamu, Tuhan berkati pekerjaanmu. Tuhan bawa Engkau pada kemuliaan namanya. Tuhan berikan Engkau kekuatan, kedamaian, sukacita. Jangan lagi engkau berbalik kepada Mesir lamamu. Jangan lagi engkau berbalik kepada medsos-medsosmu yang menghantuimu sepanjang hari. Tapi berbaliklah pada Yesus ke tanah Kanaan. Engkau pergi melangkah. Di sana ada anggur madu. Dan semua berkat-berkat menunggu engkau. Jika engkau berjalan bersama Yesus. Jika engkau pandang pada Yesus. Mari kita mengatakan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan akan berkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyelidik engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah. Hanya Engkau yang paling tahu siapa kami, karena Engkau Tuhan yang menciptakan kami. Kami datang dengan segala kerapuhan kami. Kami percaya Tuhan, kemenangan Kau nyatakan dalam hidup kami. Sampai akhir kami akan setia mengiringmu dalam segala keadaan kami. Inilah penyembahan kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti
setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, ku kan setia. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Katakan ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Sampai akhir ku kan setia selalu Tuhan, sebab kesetiaanmu memampukanku sampai akhir